Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bahaya paparan bahan kimia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari batas paparan bahan kimia dari faktor fisika dan faktor kimia. Bagaimana bahan kimia bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Ada 3 jalan masuknya bahan kimia ke dalam tubuh manusia. Pertama, melalui saluran pernafasan. Yang kedua, tertelan dan kontak dengan kulit. Bahan kimia dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan. Luas permukaan paru-paru sebesar 90 meter persegi. Orang dewasa bisa menghirup 8,5 meter persegi udara selama melakukan pekerjaan. Adanya cemaran bahan kimia di tempat kerja dapat menyebabkan bahan kimia terserap melalui udara yang kita hirup. Bahan kimia dapat masuk melalui sistem pernafasan dari hidung, mulut, tenggorokan, sampai ke trachea, bronhi, bronchioles, dan saluran alveoli. Bahan kimia juga dapat tertelan dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan, sehingga dapat terjadi absorpsi pada saluran pencernaan atau dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sistemik. Bahan kimia juga dapat masuk melalui kontak dengan kulit. Adanya kontak bahan kimia dapat menembus kulit, memasuki darah, dan terbawa ke seluruh tubuh. Bagaimana pengaruh gabungan bahan kimia? Pengaruh racun bahan kimia dapat menyebabkan terjadinya reaksi kombinasi atau gabungan dari 2 bahan kimia atau lebih dan terjadi penyerapan ke tubuh manusia dapat membentuk senyawa baru yang sangat berbeda dengan kandungan dan sifat asalnya, dan bahkan lebih membahayakan terhadap kesehatan daripada pengaruh masing-masing bahan kimia asalnya. Pengaruh racun bahan kimia dapat menyebabkan terjadinya iritasi, alergi, kekurangan oksigen, keracunan sistemik, gangguan reproduksi, kanker, gangguan pernafasan, dan kehilangan kesadaran. Bahan kimia dapat menyebabkan terjadinya iritasi. Iritasi merupakan keadaan yang dapat menimbulkan bahaya apabila tubuh melakukan kontak dengan bahan kimia. Bagian tubuh yang terkena biasanya bagian kulit, mata, dan saluran pernafasan. Bahan kimia dapat menyebabkan terjadinya alergi pada kulit dan saluran pernafasan. Bahan kimia yang dapat menyebabkan alergi pada kulit misalnya fenol, formaldehid, asam kuat, dan senyawa alkali kuat. Bahan kimia yang dapat menyebabkan alergi pada saluran pernafasan misalnya disianat, formaldehid, gas SO2, dan partikulat. Adanya cemaran bahan kimia berbahaya dan beracun di tempat kerja dapat menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen.
Udara yang mengandung oksida nitrogen, karbon monoksida, hidrokarbon, dan gas emisi lainnya dapat menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen. Udara normal biasanya mengandung 21% zat asam atau oksigen. Apabila kandungan zat asam turun di bawah 17%, maka jaringan tubuh akan mengalami kekurangan zat asam, sehingga dapat menimbulkan gejala seperti pusing, mual, dan kehilangan konsentrasi. Bahan kimia yang dapat menyebabkan terjadinya keracunan sistemik, misalnya alkohol, karbon tetraklorida, trikloroetilena, dan kloroform. Bahan kimia juga dapat menyebabkan gangguan reproduksi, misalnya karbon disulfida, karbon monoksida, merkuri, dan timbal. Bahan kimia yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan seperti kristalin silika, asbestos, talak, batu bara, dan berilium. Bahan kimia juga dapat menyebabkan terjadinya kanker, misalnya arsenik, asbestos, kromium, nikel, naftil etilen diamin, dan benzena. Bahan kimia juga dapat menimbulkan kehilangan kesadaran, misalnya etil propil alkohol, metil etil keton, dan isopropil eter. Bahan kimia yang masuk kategori bahan B3 dapat dikendalikan agar tidak menimbulkan bahaya di tempat kerja. Bagaimana cara pengendalian bahan kimia di tempat kerja? Pengendalian bahan kimia di tempat kerja dapat dilakukan dengan eliminasi, substitusi, isolasi, engineering control, pengendalian administrasi, dan personal protective equipment. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya. Substitusi dilakukan dengan mengganti bahan lain yang kurang berbahaya. Isolasi dilakukan dengan melakukan proteksi terhadap suatu proses. Engineering control dilakukan melalui pengendalian teknis seperti desain produksi, teknologi, otomatisasi, dan sistem kontrol. Pengendalian administrasi dilakukan dengan penyediaan MSDS di tempat kerja, dan personal protective equipment dilakukan dengan melindungi tenaga kerja atau orang yang berada di tempat kerja dengan menggunakan alat pelindung diri seperti respirator, jas lab, sepatu safety, topi pengaman, kacamata pengaman, dan baju kerja. Demikian bahaya paparan bahan kimia dan pengendalian bahan kimia di tempat kerja. Ikuti video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.